Selamat pagi anak bapak semuanya. Salam sejahtera, salam sehat ya. Pembelajaran daring kita sekarang sudah memasuki periode akhir dalam rumus fungsi logika. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari rumus fungsi logika, yaitu rumus fungsi if tunggal dan rumus fungsi sarang if atau nest if. Itu menggunakan logika, nak. Ya, pembelajaran yang menggunakan logika itu bukan pembelajaran yang gampang. Tapi kalau kamu mengerti mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan logika, ke depannya pembelajaran-pembelajaran berikutnya itu bukan pembelajaran yang susah lagi. Ya, bukan pembelajaran yang susah lagi. Nah, pembelajaran yang melibatkan logika itu banyak sekali. Ya, salah satunya adalah matematika. Matematika, fisika itu menggunakan logika. Ya, menggunakan logika untuk mengolah soal-soal yang diberikan. Jadi intinya adalah rumus logika itu sebenarnya bukan hal yang baru-baru kita pelajari. Sudah lama kita mempelajari. Bahkan di tingkat SD pun kita sudah mempelajari mengenai rumus logika. Tapi lebih ditekankan pada TIK adalah menggunakan rumus logika, yaitu rumus fungsi if tunggal, ya, if sarang atau nest if, dan yang akan kita pelajari kali ini. Nah, sebenarnya rumus logika itu nggak hanya di sini, nah, masih banyak. Tapi inilah standarnya, inilah umumnya, inilah dasarnya. Oke? Jadi pembelajaran kita masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, dan pembelajaran kita ini masih banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita terima. Kamu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Itu akan membantumu dalam mengambil suatu keputusan. Kadang keputusan kita anggap sepele, padahal itu sangat berpengaruh dalam masa depanmu. Contoh paling gampang untuk mengambil keputusan adalah pada saat kita dalam keadaan tidur. Ada dua keputusan, apakah kita bangun atau kita tetap lanjut tidur. Nah, itu kan sudah menyatakan keputusan, kan gitu. Sudah melibatkan logika. Nah, apapun keputusanmu pasti ada resikonya, pasti ada kebaikannya. Ya. Jika kamu bangun, kamu bisa memulai untuk mewujudkan mimpimu, untuk mewujudkan cita-citamu. Tapi kalau kamu masih tidur, kamu bisa memberikan atau memikirkan berbagai jenis ide-ide atau masa depanmu. Ya, tapi kamu nggak akan pernah bisa memulainya kalau kamu pasti masih tidur, kan gitu ya. Nah, sedangkan mimpi itu butuh dipikirkan dan diwujudkan. Tentunya pasti memiliki efek nggak baik dan efek baiknya, nah gitu, dalam mengambil suatu keputusan. Nah, memilih keputusan yang tepat itu bukan perkara yang gampang. Oleh karena itulah kita mempelajari rumus logika. Nah, rumus yang akan kita pelajari kali ini itu adalah rumus mengenai gerbang logika. Ya, gerbang logika. Ya, gerbang logika pasti berhubungan dengan Microsoft Excel yang versi 2010 yang Bapak jelaskan kali ini. Oke, sebelumnya di pertemuan mengenai if kita ada menyinggung sedikit mengenai rumus logika. Ya, di rumus if kemarin kita juga mempelajari sedikit mengenai gerbang logika. Masih ingat gerbang yang Bapak tulis AND? Ya. Itu salah satu dari gerbang logika. Jadi, gerbang logika. Gerbang logika merupakan salah satu bagian dari rumus fungsi logika. Selain rumus fungsi if dan nest if. Kemudian gerbang logika hanya memberikan dua nilai balik saja. Nilai true atau benar dan nilai false jika salah. Yang berbeda dengan rumus fungsi if. Baik if tunggal maupun sarang if itu nggak hanya memberikan nilai benar dan nilai salah. Nggak hanya menampilkan nilai benar dan nilai salah, enggak. Menampilkan juga nilai selain itu. Misalkan nilai remedial jika itu benar. Nilai lulus jika itu benar, nilai gagal jika itu remedial. Nah, atau misalkan nilai huruf, ya kan, jika di bawah 70 maka nilainya itu adalah D. Jika rentangnya 70 sampai 80 C, 80 sampai 90 B, 90 sampai 100 A. Seperti itu. Jadi nggak terpaku yang ditampilkan itu hanya true sama false saja, enggak. Tapi yang ditampilkan bisa lebih dari itu, bisa banyak kalau menggunakan if maupun nest if. Namun di gerbang logika hanya dua ditampilkan pada saat kita mengisikan rumus fungsinya. Ya, pada saat kita tekan enter nanti suatu pengetikan rumus, maka cuma dua pilihannya. Kalau nggak true, false.
true, false. Itu kalau rumusnya benar ya. Kalau rumusnya salah ya pasti munculnya error, value, dan segala macamnya. Kalau rumusnya benar, pasti cuma dua pilihannya, true atau false. Ya, true menyatakan pernyataan tersebut benar, false menyatakan pernyataan tersebut salah. Nah, gerbang logika sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai gerbang AND or NOT. Oke, gerbang logika AND. Jenis gerbang logika akan memberikan nilai true jika semua pernyataan itu benar. Jadi gerbang logika itu yang diteliti itu bukan hanya satu pernyataan. Bisa satu atau lebih. Bisa satu atau banyak. Minimal 2 lah, minimal 2. Ya, minimal 2. Nah, jika semua pernyataan tersebut benar, maka akan dianggap bernilai true. Ya, jika semuanya benar. Nah, jika gerbang logika AND akan memberikan nilai false. Syaratnya apa? Syaratnya adalah salah satu pernyataan tersebut atau semua pernyataan tersebut adalah salah. Jika satu saja salah atau semuanya salah, maka gerbang AND akan memunculkan false. Namun jika semuanya benar, gerbang AND akan memunculkan true. Contohnya bagaimana, Pak? Di sini. Nah, contohnya. Contoh gerbang logika AND. Perhatikan kedua pernyataan berikut. Pernyataan pertama, Pak Michael ganteng. Nah, pernyataan pertama Pak Michael ganteng. Ya memang ganteng kan berarti true. Gitu. Pak Michael ganteng itu true, oke? Atau benar ya, pernyataan tersebut benar. Oke, pernyataan kedua, 1 ditambah 5 sama dengan 12. 1 tambah 5, 12 loh. 1 tambah 5 itu kan 6 ya, bukan 12 ya. Berarti yang pernyataan kedua ini salah ini. 1 tambah 5, 12 itu salah. Kalau begitu, jika kedua pernyataan tersebut dimasukkan ke gerbang AND, maka hasilnya adalah false. Loh, kok false ya, Pak ya? Kan sudah dijelaskan sebelumnya. Gerbang AND akan munculkan pernyataan false, akan munculkan hasilnya false jika salah satu saja dari pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, pernyataan mana yang bernilai salah? Di contoh soal ini, pernyataan kedua lah yang bernilai salah. Pernyataan pertama itu ya wajib dibenarkan. Karena Pak Michael sendiri yang ngajar, jadi Pak Michael ganteng itu wajib dibenarkan. Nah, karena ada satu yang salah, satu benar, jadi di gerbang AND itu hasilnya tetap salah atau tetap false. Seperti itu. Jadi contoh yang kedua bagaimana? Perhatikan pernyataan tersebut. Katanya, pernyataan pertama itu C2 itu lebih besar dari angka 70. Pernyataan kedua, C2 itu lebih kecil atau sama dengan angka 80. Pernyataan ketiga, C2 itu nilainya 75. Nah, jika C2 itu bernilai 75, ya kita lihat pernyataan pertama ya. C2 itu bernilai 75. 75 lebih besar dari 70 nggak? Iya benar kan gitu. Jadi pernyataan pertama true. Nah, pernyataan kedua, 75 itu lebih kecil atau setidaknya sama dengan angka 80. Kan benar ya? Berarti pernyataan kedua juga true. Tuh pernyataan ketiga, 75 itu sama dengan 75 dan itu benar. Berarti true. Artinya pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga, tiga-tiganya benar. Kalau ketiga-tiganya benar, maka gerbang AND akan menghasilkan nilai true. Seperti itu. Sampai situ paham ya, nak ya? Nah, itulah mengenai contoh gerbang logika AND. Nah, bagaimana dengan gerbang logika OR? Jenis gerbang logika OR itu memberikan nilai true jika salah satu atau semua pernyataan itu bernilai benar. Nah, hati-hati ya. Agak berbeda dengan AND tadi nih. Kalau AND tadi itu syaratnya dia menghasilkan nilai true jika semuanya benar. Tapi kalau OR salah satu saja benar, sudah dianggap benar. Apalagi semuanya benar ya. Kalau semuanya benar pasti dianggap benar. Nah, jadi kalau ibaratnya, kalau versi Bapak ya, gerbang OR ini masih tipenya pemaaf lah. Jadi kalau satu pernyataan tersebut benar, ya dimaafin lah, udah benar. Tapi kalau gerbang AND nggak bisa seperti itu. Satu saja salah, udah salah. Seperti itu. Mau 1000 pernyataan, pokoknya satu saja salah, udah salah. Nah, itu gerbang AND. Kalau gerbang OR masih pemaaf lah, masih dimaafin. Oke lah, dia nggak benar lah. Asal jangan semuanya itu salah. Nah, makanya keluar statement kedua. Yaitu jenis gerbang logika OR akan memberikan nilai false jika semua pernyataan itu salah. Dia hanya menyalahkan jika semuanya salah. Itulah gerbang logika OR. Contohnya bagaimana, Pak? Kita kembali ke contoh yang hampir mirip dengan gerbang logika AND tadi. Oke, contoh gerbang logika OR.
Perhatikan kedua pernyataan berikut. Pernyataan pertama, Pak Michael ganteng. Kan tadi kita anggap itu true ya. Itu wajib dibenarkan itu. Ya kan gitu. Nah, jadi pernyataan pertama Pak Michael ganteng itu true. Pernyataan kedua 1 tambah 5 itu sama dengan 12. Nah, itu juga false kan gitu. Nah, maka jika kedua pernyataan tersebut dimasukkan ke gerbang OR, karena ada satu yang false tadi, pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, dimaafkanlah sama gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR maka menghasilkan nilai true. Oke, masih dianggap benar lah. Seperti itu. Nah, beda ya tadi hasilnya dengan gerbang logika N ya. Kalau gerbang logika N sudah dianggap salah. Sedangkan gerbang logika OR masih dianggap true. Nah, contoh kedua nih masih mirip seperti gerbang logika N. Nah, kali ini C2 lebih besar 70 untuk pernyataan pertama. Pernyataan kedua C2 lebih kecil atau setidaknya sama dengan 80. Pernyataan ketiga C2 itu sama dengan 75. Kalau nilai C2-nya itu bernilai 75, maka pernyataan pertama pasti 75. Apakah lebih besar 70? Ya, pasti benar. True. Pernyataan kedua 75 lebih kecil atau sama dengan 80? Iya, masih benar. Jadi pernyataan kedua juga true. Pernyataan ketiga 75 itu sama dengan 75. Iya, benar. Pernyataan ketiga juga true. Maka pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga itu sama-sama bernilai true. Jika dimasukkan ke gerbang OR, ya pasti hasilnya true. Karena kan semuanya bernilai benar. Seperti itu. Oke, sampai sini Bapak harap bisa membedakan antara gerbang logika N dengan gerbang logika OR ya nak ya. Sebelum kita masuk ke gerbang logika yang terakhir nih, yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu memberikan nilai true jika pernyataan bernilai ini ada yang mau dikoreksi ya. Di sini ada kesalahan. Ini bukan benar. Ini adalah salah. Loh, kok bisa ya Pak ya? Dia menghasilkan nilai true jika pernyataannya itu salah. Nah gitu. Nah, ini juga ada kesalahan. Ini harusnya true. Benar. Oke. Jadi kita koreksi dulu sebelum Bapak jelaskan. Nah, jenis gerbang logika NOT itu memberikan nilai true jika pernyataan tersebut salah. Kenapa sih? Karena NOT itu adalah membalikkan nilai yang seharusnya, memberikan nilai yang berkebalikan dengan nilai seharusnya. Gitu. Memberikan nilai yang kebalikan dari nilai seharusnya. Jadi kalau pernyataan tersebut salah, dibalikkan, salah itu dibalikkan jadi benar. Jadi dengan menggunakan NOT akan menghasilkan true seperti itu. Nah, begitu juga dengan false. Jika pernyataan tersebut benar nih, contohnya tadi Pak Michael ganteng, itu kan benar ya. Nah, Pak Michael ganteng itu benar. Kalau dimasukkan ke NOT, berarti Pak Michael itu ganteng yang harusnya tadi bernilai benar, karena dimasukkan ke gerbang NOT, maka dibalikan. Jadi Pak Michael ganteng itu salah, seperti itu, menghasilkan nilai false, seperti itu. Jadi gerbang NOT itu adalah memberikan nilai yang berkebalikan dari nilai yang seharusnya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya nih, contoh gerbang logika NOT. Perhatikan kedua pernyataan berikut. Pernyataan kedua seharusnya ya. Ini adalah pernyataan kedua. Perhatikan pernyataan kedua berikut. Pernyataan keduanya adalah 1 tambah 5 itu nilainya 12. Loh, 1 tambah 5 itu kan 6, bukan 12. Pasti pernyataan kedua ini adalah salah, nggak gitu. Pernyataan kedua salah jika pernyataan tersebut dimasukkan ke gerbang NOT. Ini keduanya juga harusnya di sini. Jika pernyataan kedua itu dimasukkan ke gerbang NOT, maka akan memberikan nilai yang kebalikan. Tadi di sini salah loh. Jadi kalau dibalik nilainya maka hasilnya adalah true. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan contoh kedua? Sama dengan NOT. NOT nih. Berarti dibalikkan jawabannya. Kemudian ada N nih. Nah, ingat tadi N itu adalah semua bernilai benar jika semuanya benar. Akan memberikan nilai benar jika semuanya benar. Akan memberikan nilai salah jika salah satu saja salah atau semuanya salah. Kan itu si N. Nah, ini dibaca apakah C2 lebih besar 70? Untuk pernyataan pertama. Ini pernyataan pertama ya. Kemudian ini pernyataan kedua. Dan ini pernyataan ketiga. Jadi pernyataan kedua itu adalah C2 lebih kecil sama dengan 80. Pernyataan ketiga C2 sama dengan 75. Dan nilai tersebut dimasukkan ke gerbang N. Ketiga ini dimasukkan ke gerbang N. Dimasukkan ke gerbang N. Dimasukkan ke gerbang N.
Jadi ketika ini masuk ke gerbang N. Maka jika C2 itu nilai 75, ya pastikan 75 lebih besar 70. Berarti di pernyataan pertama tadi bernilai benar. Di pernyataan kedua, C2 lebih kecil sama dengan 80. Iya benar, karena C2-nya 75, masih lebih kecil 80. C2 benar di pernyataan kedua. Nah, C2 sama dengan 75. Untuk pernyataan ketiga juga masih benar. Jika ketiga-tiganya benar, dimasukkan ke gerbang N, maka hasilnya juga pasti benar. Tapi muncul gerbang NOT di paling depan. Nah, ini artinya adalah memberikan nilai yang berkebalikan dari nilai yang seharusnya. Tadi kan nilai seharusnya dari N, C2 lebih besar 70, titik koma, C2 lebih kecil sama dengan 80, titik koma, C2 sama dengan 75, itu kan hasilnya tadi semuanya adalah benar kan gitu. Karena dibalikkan, maka hasilnya sekarang menjadi salah. Nah, itulah dia. Bisa membedakan antara ketiga gerbang ini, gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Karena ketiga gerbang ini akan kita pelajari di pertemuan ini. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa Bapak berikan? Kesimpulan yang bisa Bapak berikan yaitu gerbang logika juga bagian dari salah satu rumus fungsi logika. Ya. Kalau kita melibatkan rumus fungsi logika berarti kita memberikan beberapa keputusan di sana. Keputusan tersebut bisa saja bernilai benar dan bisa saja bernilai salah, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mempelajari gerbang logika, berarti kita mempelajari ada 3 gerbang logika yang akan kita pelajari, yaitu gerbang logika N, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Gerbang logika N akan memberikan nilai benar jika semua pernyataan tersebut benar. Nah, jika salah satu saja dari semua pernyataan bernilai salah, atau semuanya bernilai salah, untuk gerbang N itu sudah dianggap salah atau false. Berbeda dengan gerbang OR. Untuk gerbang OR, jika salah satu saja pernyataan tersebut bernilai salah, atau salah satu saja ada yang bernilai benar, atau semuanya benar, jadi itu masih dimaafkan di gerbang OR, masih dianggap benar. Asalkan tidak semua pernyataan itu salah. Kalau semua pernyataan tersebut adalah salah, maka gerbang OR akan memberikan nilai salah atau nilai false. Ya. Berbeda dengan NOT. Kalau NOT itu memberikan nilai yang berkebalikan dari nilai yang seharusnya. Jika semua pernyataan tersebut benar, jika dibalikkan maka akan menjadi salah. Nah, gitu, akan menghasilkan nilai salah. Jika semua pernyataan tersebut hasilnya salah, maka bagi gerbang NOT itu sudah dianggap benar. Karena NOT itu memberikan nilai yang berkebalikan dari seharusnya. Oke? Jadi itulah kesimpulan yang bisa Bapak berikan di pernyataan hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, minggu depan kita akan mentutorialkan. Bapak akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan gerbang logika ini dalam Microsoft Excel. Nah, sebelum Bapak menutup perjumpaan, kembali Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, coba memberikan pendapatmu apa perbedaan gerbang N, OR, dan NOT. Gampang ya? Bapak tunggu nih. Bapak tunggu jawaban anak-anak Bapak di komentar. Oke? Ya, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Cukup sekian materi yang bisa Bapak ajarkan di pertemuan hari ini. Jika ada yang Bapak sampaikan, ya, kurang begitu dimengerti, boleh aktiflah di komentar. Kita akan saling berdiskusi di sana. Ya, bagi yang sudah mengerti, Bapak akan memberikan sejumlah pertanyaan yang kembali Bapak akan memberikan reward bagi yang bisa menjawabnya. Oke, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.